Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu teknik yang digunakan untuk memisahkan daerah citra atau yang biasa disebut sebagai segmentasi citra. Nah, segmentasi sendiri kita bisa bagi ya, secara umum dia bisa menjadi dua bagian ya, yaitu dia akan mencari daerah heterogen ya. Artinya ketika daerah heterogen ini dicapai, maka nanti misalkan anggaplah kita punya citra seperti ini, di mana di sini ada bentuk segitiga, kemudian ada lingkaran, kemudian ada segi empat seperti ini. Nah, maka dia akan mencari daerah yang memiliki perbedaan warna tinggi ya. Misalkan contoh di tampilan ini ya, maka dia akan memisahkan antara warna biru di sini dan warna putih di sini, sehingga dia akan membentuk garis pisah seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kita bahas dengan menggunakan salah satunya adalah deteksi tepi. Nah, selain itu ada juga teknik yang lain ya, yaitu yang dia basisnya adalah mencari daerah homogen. Nah, ketika dia mencari daerah homogen ya, maka dia tidak muncul garis pemisah, tetapi dia langsung membentuk setiap objeknya. Nah, misalkan dia akan seperti ini. Ya, dia akan berbentuk objek ya, secara visual akan terlihat bukan bagian tepi objeknya atau bagian pinggir dari objek, tetapi adalah sebuah objek yang terisi penuh. Nah, ini yang dibedakan nanti adalah di sini ada 1, 2, 3 objek dan kemudian di sini ada latar belakang atau background. Baik, kita langsung membahas singkat saja yaitu tentang apa itu segmentasi, kemudian apa yang dimaksudkan dengan objek citra yang tadi sudah kita bahas secara singkat, dan juga kita menggunakan teknik yang disebut nanti deteksi tepi, yaitu untuk menemukan daerah dengan perbedaan nilai tinggi atau heterogen di dalam sebuah citra. Nah, secara umum segmentasi itu adalah bagaimana kita membagi sebuah citra berdasarkan wilayah atau objeknya. Nah, contohnya yang tadi sudah pernah kita tampilkan ya, yaitu misalkan anggaplah di sini ada dua buah objek, ada lingkaran, kemudian di sini ada segitiga siku-siku misalnya. Ini kita akan pisahkan. Oh, artinya di dalam citra ini ada dua buah objek. Nah, biasanya disebut sebagai objek ya secara umum adalah ketika dia memiliki selisih nilai ya atau jarak yang singkat. Anggaplah di sini misalkan warnanya seluruhnya putih ya, maka dalam satu objek ini dia akan memiliki nilai 0. Sementara kalau di sini misalkan 255 untuk warna putih ya. Misalkan sebaliknya di sini dia warnanya cenderung hitam, nah maka dia akan cenderung 0. Nah, sisanya misalkan daerah yang di latar belakang, yang di bagian sini misal, nah ini anggaplah warnanya itu abu-abu ya, maka dia akan berwarna atau memiliki intensitas kira-kira 128 atau 127. Nah, kemudian untuk poin yang kedua, nah bagian wilayah ini bergantung dari masalahnya, apakah hanya mencari satu objek tunggal memisahkan dua, yaitu antara objek dengan latar belakang ya. Misalkan kita anggap di sini ada satu objek ya, maka kita anggap ini adalah objek misalkan segitiga, nah maka ini disebut sebagai objeknya ya. Kemudian yang di bagian belakang itu disebut sebagai latarnya atau backgroundnya. Bisa juga dia nanti tujuannya untuk memisahkan beberapa objek sekaligus ya. Maka kita nanti bisa pelajari lebih lanjut ya bagaimana teknik segmentasi yang selebihnya daripada memisahkan hanya background dan objek ya. Bisa saja dia nanti bertujuan untuk menghitung jumlah objek atau membedakan bentuk objek dan yang seterusnya. Nah, kapan tahapan ini bisa dikatakan selesai ya adalah ketika wilayah atau objek tujuan itu sudah terdeteksi. Misalkan kita hanya ingin mendeteksi antara objek dan background, maka ketika dihasilkan seperti ini, nah kita bisa katakan bahwa ini telah selesai. Namun berbeda ketika kita akan menghitung jumlah objek yang ada di citra atau kita akan membedakan bentuk objek, maka tujuannya tentu akan lebih kompleks. Nah, disebut objek yang tadi kita bahas adalah daerah yang perbedaan nilainya kecil. Nah, sementara bagian tepi objek citra adalah perbedaan yang
cukup besar. Nah, di sini memang acuan kecil dan besar itu tidak bisa kita berikan nilai tertentu. Misalkan ketika nilainya di atas, selisihnya di atas 30, misalkan ada nilai 130 dan 200, maka itu disebut daerah heterogen atau garis pemisah atau titik pemisah antara satu objek dan objek lainnya atau objek dengan latar belakang. Nah, makanya nanti ketika kita memberikan nilai, tidak akan bisa untuk membagi keseluruhan data citra. Maka nanti kita harus menentukan berdasarkan kasus dan tujuan kita. Nah, di sini sudah dijelaskan di poin ketiga yaitu threshold ya. Ini ditentukan oleh tujuan yang kita ingin capai dalam proses segmentasi. Baik, kita ambil contoh, misalkan di sini ada sebuah objek ya, kita bisa melihat ya dengan kita menggunakan mata, maka kita tahu bahwa ada angka 1 di sini berwarna hitam dan latar belakang yang berwarna abu-abu. Nah, ketika kita berbesar, maka kita lihat ya, angka yang ada di sini yaitu angka 1 yaitu ditampilkan oleh warna yang cenderung hitam, maka di sini terlihat nilai intensitasnya adalah 35. Sementara latar belakang ya yang warnanya cenderung lebih terang ya karena berwarna abu-abu, di sini ditampilkan atau direpresentasikan dengan nilai 129. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa kita punya satu objek yaitu yang dia bernilai sekitar 35 ya kurang lebih ya, dan juga di sini sekitar 100 lebih lah. Nah, ini bisa kita pisahkan sebagai dua objek, yaitu komputer akan mengenalinya ada objek satu nilainya intensitasnya 35 semua ya, berarti piksel-piksel ini dia membentuk satu objek, kemudian sisanya piksel-piksel yang lain ya, yang di sini dia membentuk satu objek yang lain lagi ya. Maka kita bisa pisahkan dia menjadi ini adalah satu objek ya, angka 1 tadi, dan juga yang di sini adalah latar belakangnya. Nah, bagaimana kalau muncul kasus misalkan di sini ternyata ada gradasi warna yang nilainya adalah 105. Apakah dia masuk ke objek yang di latar belakang atau yang di angka 1? Nah, ini yang nanti bisa dijadikan sebagai tantangan ya atau challenge dalam menentukan threshold atau nilai yang tepat. Baik, kita akan lanjutkan ya. Nah, salah satu yang digunakan untuk mendeteksi objek itu adalah kita melalui deteksi tepi yang tadi sudah kita jelaskan di bagian awal ya. Jadi dia menggunakan poin kedua ya, yaitu mencari daerah yang perbedaan nilainya cukup besar. Contoh di sini ya, dari 35 ke 105 selisihnya cukup jauh ya tentunya. Karena di sini kita bisa lihat ya, selisihnya dari 35 ke 105 ada selisih 70. Sementara di sini dari 105 ke 129 kira-kira ya atau tepatnya ada 24 selisih nilai. Jadi kita bisa pisahkan antara objek yang di ini satu objek dan latar belakang. Nah, nanti garis pemisahnya adalah kemungkinannya ada di titik ini atau di nilai piksel bagian ini. Nah, dia nanti akan memberikan nilai khusus ya karena selisihnya tinggi, maka nanti akan nampak sebagai bagian tepi citra. Karena semakin tinggi nilai perbedaannya, maka akan semakin muncul atau semakin terang ya, atau warnanya akan cenderung semakin putih, yang artinya semakin putih berarti nilainya semakin tinggi, berarti perbedaannya semakin tinggi, berarti itu adalah bagian tepi atau pemisah antar objek. Nah, baik, kita akan lanjutkan ke beberapa teknik ya yang umum dipakai dalam deteksi tepi, yaitu ada Robert, yaitu tentunya diambil dari nama penemunya Prewitt dan juga Sobel. Untuk Robert dia berukuran 2x2 untuk matriksnya atau kernelnya, sementara yang Sobel dan Prewitt nanti dia menggunakan 3x3. Nah, prosesnya cukup sederhana, yaitu kita memiliki dua buah filter, kita sebut saja filter atau kernel X dan juga kernel Y. Nah, ada juga yang menyebutkan itu adalah filter baris dan filter kolom. Nanti setelah kita temukan nilai X dan Y ya, antara tepi horizontal dan vertikal atau XY atau baris dan kolom ya, banyak istilah yang
menggambarkan dua filter ini, maka selanjutnya kita akan mencari yaitu besarannya dengan mengkuadratkan nilai Gx dan Gy dijumlahkan dan diakar. Ini sekaligus untuk menemukan nilai positif ya. Jadi kalau misalkan di sini anggaplah nilainya negatif 3, maka otomatis signifikan dia akan menjadi 9. Karena bagian tepi itu kan yang dicari perbedaannya, tidak memperdulikan apakah dia negatif atau positif, yang penting perbedaannya. Kalau kita analogikan misalkan dari titik A ke B jaraknya 10, maka dari titik B ke A juga jaraknya 10. Bukan negatif 10 ya, meskipun dia kembali ke titik A. Nah itu jadi misalkan perbedaan antara 10 dan 50 bedanya adalah 40. Antara 50 dan 10 bedanya adalah 40. Tujuannya adalah itu, yaitu kita mencari ya magnitude atau besaran dari tepi citra Gx dan juga Gy. Nah, untuk lebih mudah memahami, kita bisa langsung ke contoh ya. Di sini ya kita perlu catat adalah citranya berukuran 8 bit ya. Jadi dimulai dari nilai 0 sampai 255. Nanti lebih dari nilai ini dia akan dibulatkan ke diturunkan ke 255. Kalau kurang dari 0 atau negatif dia akan dibulatkan ke 0. Baik, kita akan lihat kembali ya. Dalam operator Robert ya, sebelum kita ke contoh, tidak terlalu penting sebenarnya apakah tanda negatifnya ada di bagian ini atau di sini. Poin utamanya adalah ketika kita mengoperasikan operator seleksi tepi adalah kita lihat. Ini untuk X itu adalah perbandingan antara bagian kiri atas dan kanan bawah. Sementara untuk yang Y, kebalikannya, kanan atas dan kiri bawah. Sehingga misalkan Anda menemukan referensi yang menuliskan seperti ini, dan juga di sini dituliskannya seperti ini misalkan. Nah, ini artinya sama. Karena yang penting adalah titik mana yang akan dibandingkan. Antara positif dan negatif 1, ini kan dia akan mengalihkan nilai piksel sehingga secara sederhana nilai-nilai tersebut seperti dibandingkan mana yang lebih besar. Ya, anggaplah di sini kita punya hasil, anggaplah dengan nilai seperti ini adalah 3, sementara di sini anggaplah nilainya negatif 3, toh nanti ketika dikuadratkan nilainya akan sama. Ya, makanya kita bisa perhatikan nanti ketika di beberapa referensi ya dia memberikan tanda negatifnya di kiri atas, positifnya di kanan bawah, itu tidak terlalu menjadi masalah karena hasil akhirnya pun akan sama karena ada pengkuadratan ya atau pemangkatan 2 di proses untuk mendapatkan G. Baik, kita langsung ke contoh ya. Untuk Gx kita akan ambil contoh. Di sini tadi kita memiliki filter ya. Kita lihat kembali di sini yaitu kiri atas dan kanan bawah. Maka kita anggap ya di sini adalah 1 dan negatif 1. Kita abaikan angka 0. Maka karena ukurannya 2 kali 2, kita ambil terlebih dahulu ya. Maaf agak sedikit bergeser di sini. Nah, kita akan ambil terlebih dahulu, berarti ukurannya adalah kotak ini. Nah, di bagian kotak ini, maka kita akan hitung saja, ya, cukup hitung yang memiliki nilai. Kan di sini tadi 0. 0 kan, berarti kan ini tidak perlu, ini kan 0. Ini juga 0. Nah, di sini kan nilainya tadi 1, berarti kan 184. Kalau kita hitung, berarti 184 dikali 1, ya. Kemudian ditambah, di sini adalah 11, dikalikan dengan negatif 1. Maka kita bisa dapatkan hasilnya adalah sama dengan 184 dikurangi 11. Ketemunya adalah nilai 173. Ya, yaitu nilai ini. Nah, jadi ketika kita menggunakan filter ukuran 2 kali 2, maka titik pusatnya ada di bagian kanan, di bagian kiri atas. Ya, jadi kita lihat di sini kalau kita kembali buat persegi seperti ini ya di
filter obrolt ini, ya maka pusatnya hasil penjumlahannya ini kita letakkan di bagian kiri atas. Itulah mengapa bagian pada tepi ini, bagian kolom paling kanan dan baris paling bawah diberikan tanda abu-abu, artinya ini diabaikan atau tidak diproses. Kalau kita cek nilainya kan akan sama. 7, 7, kemudian di sini ya terakhir ya 207 dan 207. Nah, mengapa demikian? Karena kalau kita lihat bagian terakhir yang bisa diproses ya, di sini yang bisa diproses kan hanya bagian ini. Nah, yang mana bagian paling pusatnya adalah di bagian kiri atas. Sementara kalau kita lihat kembali, misalkan kita ingin memproses ini, ya. Nah, tidak bisa karena dia tidak memiliki tetangga atau tidak memiliki titik di kanan, kemudian di kanan bawah dan di bawah. Memang ada beberapa solusi, yaitu dia menggunakan padding. Padding pun ada dua, ya ini yang pernah kita bahas ketika kita menjelaskan tentang transformasi wavelet, ya bisa diberikan angka 0 ya, seluruhnya seperti ini. Atau bisa juga untuk opsi yang kedua, ya, ini diberikan angka yang paling dekat, misalkan ini 7, di sini 233, di sini 30, di sini 207, di sini juga 207, di sini juga 207. Sehingga nanti ketika dibuat persegi seperti ini, nah dia akan menghasilkan bagian tepi yang paling kanan dan paling bawah ini bisa diproses. Ya, namun kalau kita menggunakan ini, ya tentunya hasilnya akan 0 ya, karena dia kalau kita perhatikan ya nilainya akan sama semua. Baik, kita ambil contoh lagi untuk yang filter Y. Untuk filter Y, ya, tadi kebalikannya, yaitu ini akan dilawankan ya antara yaitu kanan atas bagian ini ya dan kanan bawah. Sementara yang 0 ini kan 0 tadi nilainya. Kalau kita lihat ya di sini ya, ini kan 0 tidak dipakai, ini juga 0 tidak dipakai, ini aja yang dipakai. Maka kita akan ya sama, kita buat kotak ini. Nah, sekarang yang akan dikurangkan adalah 247 di sini ya. 247 dan juga di sini adalah nilainya 160. Nah, 247 dan 160 ya kita langsung saja kurangkan. Ketemunya ya adalah 87 dan kita bisa langsung ya 247 dikurangi 160. Atau kalau misalkan kita ingin gampang ya, kita bisa seperti ini langsung aja disilangkan. Kan kalau robot ini adalah silang. Tadi kiri atas dan kanan bawah untuk X, untuk Y kiri bawah dan kanan atas. Kita hitung 247 kurangi 160. Ketemu selisihnya adalah 87. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan G yang pada titik ini ya, paling kiri atas, yang pertama sama, kita tinggal yaitu 173 kuadrat ditambah 87 kuadrat, kemudian di akar. Ketemunya adalah ya mendekati 194. Ini perlu dibulatkan karena kita ingat yaitu bilangannya unsigned integer 8 bit. Dan lakukan untuk ke 8 titik lainnya sampai nanti ketemu terakhir yaitu Gx-nya 220, G-nya 207 dan G-nya adalah 92. Titik terakhir nanti yaitu letaknya pada bagian ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya, yaitu kalau kita kurangkan nih nilainya untuk Gx dan Gy ya. Kita bisa tahu di sini untuk Gx terlebih dahulu ya. Yaitu 227 ya dikurangi 207. Ya, ini angkanya kan mirip, maka kita bisa langsung gampang ketemu 20 ini. Nah, sementara kalau yang di bagian Gy ya. Oh iya, kita bisa cek, maaf di sini ada koreksi ya di bagian ini.
yaitu 30 dan 120. Nah, di sini ada selisih nilai ya, kita koreksi terlebih dahulu hasilnya. Nah, angka yang tepat adalah 90, negatif 90. Nah, selanjutnya kita juga nanti sama langkahnya, yaitu 20 kita kuadratkan, kemudian negatif 90 ini juga kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan, dan terakhir kita akan akar. Ya, hasilnya adalah 92 ya, mendekati 92, 92, sekian ya angkanya, karena kurang dari setengah kita bulatkan ke 92 ya, hasil dari GX terakhir ini dan juga GY yang terakhir. Nah, ini berlaku untuk operator Robert di mana tadi dia memiliki ukuran 2x2 ya di sini. Ya, ukuran 2x2 di mana titik pusatnya adalah di bagian kiri atas. Nah, Anda bisa jeda video ini untuk mempelajari tentang robot, kemudian bisa diimplementasikan ya. Anda bisa hitung contoh ini, pastikan selesai dan hasilnya tepat. Nah, jika sudah, kita bisa lanjutkan ke operator yang berikutnya, yaitu prewid. Nah, untuk prewid dan juga sobel nanti kita akan menggunakan ukurannya yaitu 3x3, di mana pusatnya nanti adalah di bagian tengah. Ya, jadi pusatnya nanti adalah di sini. Nah, sama seperti ketika kita membahas operator robot, maka ketika GX yang paling penting adalah bagian kiri dikurangkan dengan bagian kanan. Jadi ini akan sama ya ketika kita menemui seperti ini. 0, 0, 0, kemudian min 1, min 1, min 1. Nah, ini juga akan sama ketika yang di atasnya itu adalah plus 1, tengahnya 0, kemudian di bawahnya min 1. Ini akan sama. Karena poinnya GX itu adalah kiri dilawankan kanan. GY adalah atas, ini dilawankan dengan bawah. Pusatnya nanti di bagian tengah ini. Ya, begitu pula untuk yang GX. Baik, kita langsung ke contoh ya. Karena tadi pusatnya di tengah, maka nanti bagian tepi ya, paling tepi dari citra akan diabaikan. Ya, nanti pertama kali ya kita akan lakukan iterasinya, yaitu letaknya di sini. Pusatnya adalah di angka 11 ini. Nah, karena untuk GX ya tadi kita tahu yaitu kiri lawan kanan, maka kita akan langsung jumlahkan. Yaitu di sini kita dapat 184 ditambah 160 ditambah 150, di sini kita bisa jumlahkan 310, kemudian kita bisa dapatkan jumlahnya 494. Nah, selanjutnya untuk baris yang kanan ya, ini kan kiri. Ya, selanjutnya untuk yang kanan di sini kita bisa jumlahkan yaitu 431 ditambah 148 yaitu 579. Nah, ini kita kurangkan ya, karena kita ngikutin yang ini aja, yang kanan positif, yang kiri negatif, maka ini dikurangi ini. Ya, sisanya adalah 85. Ya, ini untuk yang GX. Nah, lalu untuk yang GY ya kita lakukan hal yang sama ya. Jadi di kotak ini tadi ya. Ya, kita akan bandingkan antara yang atasnya negatif, yang bawah adalah positif. Maka ini kita jumlahkan seluruhnya dulu ya, ada 184 tambah 200 tambah 148, totalnya adalah 579.
Kemudian di sini ya ini negatif ya. Kemudian di sini kita dapat yaitu 151 tambah 227 kita dapat positif 378. Nah, maka kita dapat selisihnya adalah negatif 201. Ini. Ya, selanjutnya dia akan sama, yaitu kita akan hitung di sini ya. Maaf. Ya, kita akan hitung yaitu 85 kuadrat ditambah 201 kuadrat, kemudian di akar ya ketemunya adalah 218. Nah, lakukan hal yang sama sebanyak 4 kali hingga di hasil akhir yaitu di GX-nya bagian kanan bawah, G juga hingga mendapatkan keempat nilai G. Nah, sama seperti bagian Robert tadi, karena untuk Prewitt ukurannya adalah 3 kali 3, maka bagian tepinya seluruhnya diabaikan ya. Karena yang bisa diproses terakhir ya untuk iterasi terakhir atau yang keempat itu kan adalah kotak ini. Ini yang bisa kita proses. Sementara pusatnya kan di sini. Nah, kalau kita misalkan akan memproses yang lainnya ya. Misalkan di sini ini tidak bisa diproses. Ya, contoh nilai ini akan kita proses tidak bisa karena tidak ada tetangga di sini. Di sini juga tidak ada tetangganya atau tidak ada piksel yang berdekatan. Nah, ini sama seperti ketika kita proses korelasi dan konvolusi ya. Jadi sederhananya ini adalah semacam proses korelasi atau konvolusi ya dengan nilai kernelnya adalah negatif 1 dan 1. Artinya itu sebenarnya fungsinya hanya untuk mengurangkan kiri dan kanan ya untuk Gx tadi ya. Kemudian untuk yang Gy adalah ke atas dan bawah. Makanya kita tidak perlu perdebatkan antara mana yang negatif. Yang penting adalah salah satunya untuk Gx kiri negatif ya, kanan positif atau kebalikannya. Untuk yang Gy atasnya negatif, bawah positif atau sebaliknya. Baik, nah yang terakhir adalah Sobel. Ini sangat mirip dengan Robert. Bedanya adalah nilai yang di tengah itu akan dikalikan tidak dikalikan 1 ya, tetapi dikalikan dengan 2. Ya, begitu pula di sini ya, dikalikan dengan 2. Kalau yang sebelumnya di bagian Prewitt ya kita bisa lihat ya, ini kan dikali 1 sebenarnya, dikali 1 ya. Kalau kita tuliskan ya, itu adalah sebenarnya seperti ini. Untuk iterasi yang pertama ini sebenarnya adalah untuk Gx ya 184 kali 1. Kemudian ditambah ya, ditambah lagi 247 kali 1. Ditambah lagi terakhir 148 kali 1. Nah, ini kan 0 diabaikan. Sementara yang di bawah berarti 150 dikali minus 1. Ditambah 1 dikali minus 1. Ditambah lagi 227 dikalikan dengan negatif 1. Nah, makanya bisa langsung dijumlahkan karena pengalinya 1. Sehingga kita bisa ambil aja ini yang sisi yang misalkan tadi di atas adalah positif ya. Ini sisi yang positif, ini sisi negatif. Atau sebaliknya ya. Yang atas ini negatif, yang bawah adalah positif. Baik, kita akan lakukan hal yang sama, tapi untuk Sobel, maka ini nanti ya untuk contoh ya. Di sini kiri dan kanan ya. Kirinya adalah negatif 2 atau dikalikan dengan 2, kemudian yang kanan dikalikan dengan negatif 2, di sini dikalikan dengan 2. Sehingga kita nanti bisa ambil contoh ya untuk di sini. Ini adalah 184 ditambah 320. Ingat ini dikali 2, ini 160 kali 2.
kemudian ada 150. Begitu pula ya untuk yang di sini ya. Ini tetap 148, kita abaikan ya yang di sebelah sini. Ya. Kita perhatikan yang kiri ini, kiri dan kanan. Berarti ini 148. Ini 204 kali 2 ya, yaitu 408. Kemudian ini 227. Jumlahkan semuanya. Nah, kita dapat jumlahnya adalah 654. Selanjutnya di sini 387. Ya, kan yang di sini tadi dia yang negatif, di sini dia yang positif. Makanya ini dikurangi ini, sisanya adalah 129 ya nilai ini. Nah, lakukan hal yang sama, misalkan kita menggunakan operator atau filter Y, ya maka adalah atas lawan bawah ya. Maka di sini ya sama. Kita dapat 184 ya, ini. Ditambahnya ini bukan 247 ya. Tapi kita yaitu nilainya adalah 494. Kemudian ditambah 148. Di sini nilainya adalah 150. Ditambah di sini adalah 2 ya, karena dikalikan 2 tambah 227. Ini hasilnya adalah negatif 447. Lalu sama seperti sebelumnya, 129 kuadrat negatif 447 kuadrat, lalu dijumlahkan dan diakar, ketemunya adalah mendekati 465. Ya, lakukan hal yang sama hingga bagian terakhir yaitu GX275, G-nya 7 dan G-nya adalah 275. Baik, nah itu adalah contoh dari ketika kita menggunakan operator deteksi tepi yaitu Robert, Prewitt, dan Sobel dalam contoh angka. Nah, bagaimana jika nanti diterapkan ke sebuah citra? Kita nanti akan ambil contoh ya implementasinya pada MATLAB. Ya, ini adalah tampilan daripada hasilnya Robert ya, tidak terlalu jelas di sini. Kemudian Prewitt dan juga Sobel ya tampilannya cukup terlihat ya, atau cukup jelas ya. Tentunya karena mereka menggunakan ukuran kernel yang lebih besar, maka dia akan nampak selisihnya lebih tinggi. Kalau kita lihat di sini, ya kita bandingkan antara ketiga nilai hasil filter, ya di sini nilainya sangat dominan ya, 465, 242, 371, 275 semuanya di atas 255. Di bagian Sobel ya, di bagian Prewitt dia juga angkanya cenderung besar ya. Di sini hasil-hasil yang muncul ya kita bandingkan dengan Robert ya. Di bagian Robert ya angkanya mereka memang mayoritas cukup tinggi ya. Hampir semuanya di atas 200. Nah, baik, nanti kita akan bandingkan bagaimana antara kelebihan Robert, Prewitt, dan Sobel ya. Apakah ketika tepinya itu munculnya lebih jelas, misalkan di Prewitt atau Sobel dia lebih baik ya, belum tentu. Apakah ketika Robert dia lebih tidak terlihat ya, atau intensitasnya lebih rendah, dia artinya kurang bagus ya, itu juga belum tentu. Baik, kita akan ambil contoh di sini. Ya. Kita gunakan citra paper selalu untuk filternya ya kita berikan aja contoh di sini yaitu untuk Robert kita berikan filter 1 untuk GX-nya Robert, filter 2 untuk GY-nya Robert, kemudian untuk Prewitt ya filter 3 yaitu untuk kita ambil filter GX-nya Prewitt,
kemudian F4-nya adalah GY ya, sama dengan F3 hanya tanda di sini ya. Tanda petik tunggal ini artinya dia ditranspos ya. Kemudian sama juga untuk Sobel ya, yaitu kita cukup tuliskan di sini yaitu filter GX dari Sobel, kemudian untuk GY-nya cukup ditranspos sebenarnya seperti ini. Nah, untuk deteksi tepi ya karena di sini kita memerlukan negatif ya maka kita rubah dulu ke double karena sebelumnya kan A ini dia unsigned integer, tidak bisa memiliki nilai negatif. Selanjutnya kita gunakan IM filter ya di sini yaitu citra B ya, atau citra A yang sudah dirubah ke double precision dengan filter 1. Ini untuk yang GXR ya artinya adalah GX-nya untuk si Robert, GYR hasil GY untuk si Robert, kemudian GR ini adalah G-nya miliknya si Robert. Adalah tadi ya SQRT atau akar kuadrat dari GX kuadrat dan GY kuadrat. Ya R di sini untuk Robert. Begitu pula untuk Prewitt ya sama filternya menggunakan yang 3 dan 4. Untuk Sobel atau G dengan tanda S di sini filter F5 dan F6. Kita akan tampilkan ya mereka semua dalam skala yang sebenarnya ya. Kita tambahkan parameter kedua seperti ini di dalam fungsi IMShow. Kita akan lihat ya. Ternyata penampakannya seperti ini, kita bisa perbesar. Nah, misalkan di bagian ini kita perbesar di titik yang kira-kira sama. Ya, kalau kita perhatikan, memang bagian untuk Prewitt dan Sobel dia sudah mulai nampak. Sementara untuk yang Robert, dia tidak terlalu nampak jelas. Apakah artinya ini lebih baik dalam mendeteksi tepi? Nah, kita akan coba bandingkan bagaimana ketika sensitivitas mereka terhadap noise. Ya, ini tidak nampak, sebenarnya banyak sekali titik yang terdeteksi di sini, tetapi karena selisihnya terlalu kecil, anggaplah misalkan di bawah 50 ya, maka dia tidak akan nampak. Misalkan selisih tertingginya 200. Kemudian ada beberapa titik yang selisihnya hanya 10. Nah, itu kan hanya 5% sehingga tidak terlalu nampak terang. Nah, perlu dicatat, semakin terang di sini atau semakin putih artinya bagian tepi citra atau objeknya ini dia akan semakin kuat. Baik, sekarang kita akan coba bandingkan bagaimana kalau setiap hasil deteksi tepi ini kita akan kalikan 2. Supaya apa? Supaya terlihat ya antara titik yang terdeteksi dengan selisih kecil ya atau bagian tepi yang tidak terlalu kuat dan bagian tepi yang kuat. Kita gunakan skala normal citra 8 bit ya. Di sini kita berikan batas bawah dan atasnya adalah 255 ya dan 0. Kita lihat di sini. Nah, bagian Robert dia sudah mulai cukup jelas ya di bagian ini. Kita akan ambil contoh di sini, titik ini. Ya, bagian tepinya cukup jelas. Sementara untuk di Prewitt dan juga Sobel, nah dia akan lebih nampak noise di sini. Seperti titik-titik ini, kita bisa lihat di bagian ini. Ya, yang mana di Robert dia tidak terlalu muncul, kemudian di bagian objek ini, ya di sini juga semakin kuat noise-nya. Ya, begitu pula untuk yang Prewitt. Ya, mengapa? Karena sebenarnya titik-titik kalau kita lihat ada garis-garis samar di sini. Kita ambil contoh ya di titik ini. Nah, sebenarnya memang ada nilai, anggaplah di bagian tepi ini tadi nilainya adalah 200. Kemudian di sini karena dia sangat kecil ya, anggaplah nilainya hanya 30 atau 20 sehingga tidak nampak di Robert. Tapi karena Prewitt dan juga Sobel dia menggunakan ukuran kernel yang lebih tinggi sehingga kecenderungan menghasilkan intensitas tinggi juga lebih banyak, maka kelemahannya adalah ya ketika dia memiliki nilai yang tinggi, maka guratan-guratan tipis seperti ini atau kita anggap ini adalah noise ya, maka dia akan cenderung nampak. Jadi ketika Robert itu dia mendeteksi tepi dengan anggaplah cukup
lemah atau nilainya tidak terlalu tinggi, maka bagian noise yang kecil tadi dia akan cenderung hilang. Sementara kalau Prewitt dan Sobel karena dia sangat peka terhadap tepi citra, sangat sensitif terhadap tepi citra, maka sedikit ada noise, titik dia akan terdeteksi sebagai titik putih ya, yang dianggap dia sebagai sebuah tepi atau bagian pinggir dari objek di dalam citra. Nah, jadi singkatnya kalau misalkan deteksi tepinya itu terlalu kuat, maka dia akan menampakkan noise ya atau bagian yang bukan tepi ya. Contoh seperti ini. Ya, seperti putih-putih di bagian objek yang ini. Ini juga akan sama. Tapi berbeda dengan robot, dia nggak akan terlalu nampak. Tapi kelemahannya juga, ketika si robot ini dia tidak terlalu kuat dalam menampilkan tepi, maka akan ada beberapa bagian tepi yang hilang. Contoh di sini, yang kita bisa lihat bagian tepi objek di bagian ini, ya, ini dia nggak akan terlalu nampak di robot. Sementara kalau di Prewitt dan Sobel, ya dia cukup nampak jelas di bagian ini. Nah, apakah hanya satu-satunya contoh itu hanya Prewitt atau Robert ataupun Sobel? Tidak ya. Salah satu teknik yang banyak dipakai di dalam deteksi tepi itu adalah deteksi tepi Kenny. Ya, Anda bisa cari di sini kalau misalkan ingin mempelajari lebih jauh, yaitu bisa menggunakan command help ya seperti biasa. Misalkan di situ kita akan menuliskan contoh misalkan untuk operator deteksi tepi. Nah, operator deteksi tepi nanti dia akan menampilkan tidak hanya Robert, Prewitt, Sobel, tapi juga ada dia menggunakan yaitu misalkan Kenny yang banyak dipakai. Baik, sekian untuk materi kita kali ini, yaitu tentang segmentasi citra ya menggunakan data heterogen ya, lebih tepatnya menggunakan teknik deteksi tepi yang mana di sini kita mengenal yaitu Robert, Prewitt dan juga Sobel. Nah, untuk improvisasi supaya Anda lebih mudah memahaminya dan beberapa fungsi deteksi tepi yang lebih baik ya Anda bisa pelajari teknik deteksi tepi yang disebut sebagai Kenny. Untuk Kenny di sini dia tidak hanya satu tahapan filter seperti Robert, Prewitt atau Sobel ya. Di sini dia melalui beberapa tahapan. Ya salah satunya dia menggunakan filter misalkan menggunakan Laplacian Gaussian ya, kemudian dia di situ ada proses yang namanya non maximum suppression untuk menghilangkan nilai yang dia tidak terlalu signifikan dan ada proses yang lainnya. Baik, sekian untuk video pembelajaran kita tentang segmentasi kali ini. Terima kasih. Sekian dan Assalamualaikum.